Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyira al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab Fikih Al-Muyassar yang dibangun di atas dalil kitab maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk kepada bab kedua dari kitab Al-Hudud, yaitu tentang hukum had zina, di mana seperti biasa, di bawah setiap bab ada bagian-bagian tertentu atau masalah-masalah yang akan disampaikan oleh penulis Hafidh rahimahumullah. Baik, kita baca Al-Babu Ats-Tsani. Penulis rahimahumullah mengatakan bab yang kedua dari kitab Al-Hudud, maksudnya yaitu fi haddiz zina, tentang hukum had pada zina. Wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah atau bagian. Al-mas'alatul ula ta'rifu az-zina wa hukmuhu wa khuturatuhu. Masalah yang pertama tentang definisi atau pengertian daripada az-zina, kemudian hukumnya serta bahaya daripada zina. Jadi di dalam masalah yang pertama ini ada 3 poin yang akan dibahas oleh penulis. Poin yang pertama yaitu ta'rifu az-zina, definisi atau pengertian daripada zina. Az-zina lughatan yutlaqu ala wat'i al-mar'ati min ghairi aqdin syar'iyyin wa ala mubasyaratil mar'ati al-ajnabiyah. Penulis rahimahumullah mengatakan di sini bahwa pengertian daripada zina secara bahasa Arab adalah secara mutlak, yaitu menyenggamai seorang wanita tanpa adanya akad syar'i. Dan juga termasuk maknanya secara bahasa adalah melakukan atau menggauli wanita yang asing. Menggauli wanita yang asing yang bukan mahramnya, ya. Menggauli wanita asing. Dengan makna bahasa ini, maka perlu kita mencari atau membacakan makna yang selanjutnya yang melengkapi dan menerangkan makna secara bahasa tadi, yaitu makna secara syariat. Apa makna secara syariat daripada zina? Penulis rahimahumullah mengatakan di sini wat'ur rajulil mar'ah fil qubuli min ghairi al-milki wa syubhatihi au huwa fi'lul fahishati fi qubulin au duburin. Ya. Dalam definisi secara syariat ini sama seperti definisi secara bahasa, di mana penulis membawakan 2 pengertian atau definisi sekaligus untuk sebuah kata az-zina. Ya, telah kita bacakan tadi pada definisi secara bahasa, juga ada 2 definisi yang dibawakan oleh penulis, ya. Dan secara syariat juga demikian. Definisi yang pertama
dari kata azina secara syariat adalah wat'u ar-rajul. Hubungan badan atau persenggamaan seorang laki-laki terhadap wanita di kubulnya, di kubul wanita tersebut. Maksudnya kubul adalah di tempat lahirnya seorang anak. Min ghairi al-milki, tanpa adanya kepemilikan. Nanti akan kita jelaskan maksudnya apa tanpa adanya kepemilikan ini. Atau dan wasyubhatihi, dan syubhatnya. Kita ulangi. Wat'ur rajuli al-mar'a fil qubuli min ghairil milki wasyubhatihi. Persenggamaan atau hubungan badan seorang laki-laki kepada wanita di kubulnya, di jalur tempat anak lahir, tanpa adanya kepemilikan dan syubhatnya. Maksudnya tanpa adanya kepemilikan di sini adalah kepemilikan yang terjadi karena akad nikah atau kepemilikan sebagai tuan jika yang dimiliki itu adalah budak wanita. Maka kalau persenggamaan itu terjadi dengan seorang wanita yang sudah terjalin akad nikah dengan laki-laki ini alias istrinya, atau persenggamaan itu terjadi, hubungan badan itu terjadi pada jalur yang disebutkan tadi, yakni di kubulnya, dengan kepemilikan si tuan ini memiliki budak wanitanya, maka itu tidak disebut perzinahan. Ya, kalau nikah jelas, karena dia menyenggamai istrinya, maka itu tidak disebut perzinahan yang harus dijatuhkan hukum had padanya. Lalu bagaimana dengan budak wanita? Juga demikian. Bila persenggamaan tuan laki-laki dengan budak wanitanya terjadi, maka itu tidak disebut perzinahan sekalipun tidak adanya akad pernikahan karena adanya kepemilikan tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, mereka itu bukanlah tercela. Ya. Kemudian wasyubhatihi, dan syubhatnya, maksudnya adalah syubhat yang terjadi pada kepemilikan tadi, baik itu kepemilikan dengan akad nikah, ya, min ghairi al-milki wa syubhatihi, tanpa kepemilikan yang tadi sudah dijelaskan, kepemilikan dari jalur pernikahan atau perbudakan, dan juga tidak wasyubhatnya dan tidak wasyubhatihi, tidak dari jalur syubhatnya. Artinya kalau syubhat ini ada, maka ini tidak terhitung perzinahan yang dijatuhi hukum had. Apa itu syubhatnya? Syubhat yang terjadi pada akad nikah, seperti akad nikah yang rusak, ya, akad nikah yang tidak syar'i, atau syubhat yang terjadi pada kepemilikan milkul yamin antara tuan dan budaknya. Itu bisa terjadi seperti seorang ayah menyenggamai budak wanita milik anaknya. Nah, ini disebutkan oleh ahlul ilmi sebagai syubhat di dalam milkul yamin, kepemilikan budak. Ya, kenapa? Karena anak dan hartanya adalah milik orang tuanya.
Ya, ini terjadi karena Nabi SAW mengatakan anta wa maluka li abik, kamu dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu atau ayahmu. Nah, jadi kalau terjadi hal tersebut, wallahu ta'ala alam, si ayah menyenggamai budak wanita anaknya, maka ini tidak disebut sebagai perzinahan yang dijatuhi hukum had, karena ada syubhatnya. Apabila syubhat ini ada, ya, baik pada ikatan pernikahan tadi yang disebutkan di atas atau pada kepemilikan budak, maka tidak ditegakkan hadduz zina, hukuman zina, ya. Baik, kita lanjutkan. Iya, pada saat penulis rahimahumullah membawakan tadi makna zina secara bahasa, kita kembali lagi kepada zina secara bahasa, yaitu secara mutlak maknanya adalah wat'u al-mar'ah, menyenggamai seorang wanita min ghairi aqdin syar'i, tanpa adanya akad syar'i, atau wa'ala mubasyaratil mar'atil ajnabiyah, atau maknanya juga bisa menggauli wanita asing. Nah, kata penulis pada definisi ini ala wad'i al-mar'ah, ya, kita garis bawahi kata wanita. Ini berkonsekuensi bila persenggamaan itu terjadi kepada selain wanita, maka senggama seperti ini, fa innahu la yusamma zina, dia tidak disebut atau tidak dikategorikan sebagai zina, ya. Nah, selanjutnya selesai kita daripada definisi secara bahasa dan juga secara syariat, tetapi ada sedikit yang ingin kita garis bawahi, karena adanya dua definisi secara syariat yang dibawakan penulis tadi, di mana pada definisi pertama telah kita jelaskan, yaitu wat'ur rajuli al-mar'a fi al-qubul min ghairil milki wa syubhatihi. Nah, sama juga perlu kita garis bawahi kata al-mar'ah atau kata al-qubul, ya. Kita ulangi secara syariat. Definisi yang pertama secara syariat, penulis mengatakan zina itu berarti persenggamaan seorang laki-laki dengan seorang wanita di kubulnya tanpa kepemilikan dan syubhatnya. Tanpa kepemilikan tadi telah diuraikan, baik kepemilikan lewat akad nikah atau kepemilikan karena perbudakan. Cuma di sini hanya tertera fil qubul, pada jalur kubul saja, yaitu tempat lahirnya anak. Tidak disebutkan pada dubur. Ya. Berbeda dengan definisi yang kedua, yaitu fi'lul fahisyati fi qubulin au duburin, yaitu melakukan perbuatan keji, maksudnya persenggamaan baik di kubul maupun di dubur, disebut sebagai perzinahan. Jadi ada dua definisi. Nah, definisi yang kedua ini lebih umum daripada definisi yang pertama, karena dia menyebutkan dua jalur, baik dari kubul maupun dubur, itu disebut sebagai perzinahan. Oleh karenanya boleh disimpulkan dalam definisi zina secara syariat sebagai berikut ini: annahu wat'ur rajuli limra'atin la tahillu lahu bighairi aqdin wala milki yaminin, yaitu persenggamaan seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang tidak dihalalkan baginya tanpa adanya akad
maksudnya akad syar'i, ya, dan juga tanpa adanya status kepemilikan, dalam kurung bukan budaknya, bukan budak wanitanya. Nah ini mungkin lebih gamblang ya, atau lebih bagus ta'rifnya, definisinya, menggabungkan dua definisi yang disampaikan oleh penulis tadinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu hukmu az-zina. Az-zina muharramun wa huwa min kabairi adz-dzunub. Liqaulihi ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa li hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayyi dhanbi. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayyi dhanbi a'zam. An ayyi dhanbi a'zam. Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Qultu thumma ay? Qal an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Qultu thumma ay? Qal an tazni bihalilati jarik. Hadis muttafaqun alaihi. Ya, kata penulis rahimahumullah, zina hukumnya adalah haram dan dia termasuk dari dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqrabu az-zina," dan janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang amat keji dan juga suatu jalan yang buruk. Ya, di sini disebutkan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ini kata para ulama lebih ablak, lebih menjurus ya, daripada janganlah kalian berzina. Karena mendekatinya saja terlarang, apalagi melakukannya. Nah, ini tentunya lebih gamblang dan lebih menjurus ketika Allah Jalla wa'ala mengatakan janganlah kalian dekati perbuatan zina. Kemudian haramnya zina tersebut dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim melalui hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa apa yang paling besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu kamu menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu, padahal Allah lah yang telah menciptakan dirimu, alias kamu berbuat syirik. Qultu thumma ay? Kemudian aku, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bertanya kembali, apalagi setelah itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu. Ya, karena khawatir dia akan makan bersamamu. Dan aku bertanya kembali, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lalu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan jawaban ini yang menjadi syahid, menjadikan hadis ini sinkron dengan babnya. Ya, yaitu kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Dan bahkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berzina dengan istri tetangga sendiri dosanya jauh lebih besar ketimbang berzina dengan wanita secara random ya, yang bukan tetangganya. Dan ini tentunya ditunjuki oleh dalil-dalil syar'i ya. Ya, intinya bahwa zina muharram, diharamkan
dan keharamannya semakin tegas, semakin besar ketika itu dilakukan dengan istri tetangga sendiri. Kemudian ada dalil yang ketiga, yaitu ijma' para ulama, wa ajma'al ulama'u ala tahrimihi, dan para ulama telah berijma', bersepakat atas keharaman zina. Nas'allahu salama wal afiyah. Kemudian yang ketiga atau poin ketiga dari masalah yang pertama ini, yaitu khuturatu jarimatu az-zina wa syana'atuha wa mafasiduha. Ini penting sekali untuk kita baca pelan-pelan. Ya. Dampak buruk daripada kejahatan zina serta kekejiannya. Baik, kita baca langsung kepada terjemahannya saja bagi antum dan antunna yang menyimak pelajaran ini dari kitab terjemahan. Silakan buka halaman 578. Kita ulangi, halaman 578. Bahaya dan dampak buruk kejahatan zina serta kekejiannya. Ya. Atau sebelum itu masih tentang keharaman zina, ya. Perlu kita tambahkan bahwa keharaman zina ini diketahui dalam agama secara secara cepat, ma'lumum minad dini bin darurah, diketahui secara gamblang, artinya tidak samar hukumnya, bahkan dalam agama-agama lain, ya. Para ulama menyebutkan bahwa di dalam agama-agama yang lain disepakati tentang keharaman zina, dan zina itu adalah perbuatan keji. Sehingga zina ini adalah sesuatu yang diketahui secara mudah di dalam agama Islam. Orang yang mengingkari hukum zina, dia kafir. Kecuali bila dia adalah orang yang berstatus baru masuk Islam. Ya, atau orang yang terasing, tinggal di suatu tempat yang asing, yang jauh. Kalau zaman sekarang, kalaupun itu ada, mungkin cuma sedikit, ya, tempat-tempat terisolir yang tidak tahu berita, tidak tahu hukum zina. Andai kata itu ada, maka orang seperti ini diajarkan. Ketika dia menerima, maka walillahil hamd. Tapi kalau dia menolak setelah diajarkan tentang hukum zina, maka dengan itu dia bisa menjadi seorang yang kufur. Ya. Nah, ini perlu untuk kita garis bawahi. Baik, kita lanjut kepada bahaya dan dampak buruk kejahatan zina serta kekejiannya. Zina termasuk kejahatan paling besar dan paling buruk. Paling banyak bahayanya terhadap pribadi dan masyarakat. Mengapa demikian? Karena ia mengakibatkan percampuran nasab, yang mengakibatkan hilangnya hak saat pembagian waris. Iya, betul. Ya. Kalau anaknya umpamanya 5 orang, ternyata di antara 5 orang itu, apalagi anaknya itu laki-laki, bukan dari hasil hubungan dia dengan suaminya, tetapi dengan pria lain. Tapi dia tidak mengaku, si istri tidak mengaku, sehingga anaknya menjadi 5 yang hasil dari hubungan gelap ini kebetulan laki-laki. Sehingga anak ini, katakanlah dia anak nomor 2 atau nomor 3. Ya. Kita katakanlah dia anak nomor 2 contohnya. Dia akan menghalangi atau memperkecil bagian saudara-saudarinya. Ya. Harusnya tadi
warisan dibagi kepada 4 orang, karena kehadiran dia jadi kepada 5 orang. Terjadilah kehilangan hak warisan. Baik hilang total ataupun diperkecil bagiannya. Ya. Yang mengakibatkan hilangnya hak saat pembagian warisan, tadi sudah kita sebutkan, tidak saling mengenal dan tidak saling membantu dalam kebenaran. Ya. Zina mengakibatkan keruntuhan rumah tangga. Anak-anak terabaikan, buruknya pendidikan, dan rusaknya akhlak mereka. Berikutnya, zina menipu suami. Karena bisa saja istri hamil bukan darinya. Ini yang kita contohkan tadi. Tetapi dari zina. Ya. Zina menipu suami. Karena bisa saja istrinya hamil bukan dari suaminya, tetapi dari hasil zina, dari laki-laki lain. Sehingga suami harus menanggung anak orang lain. Ini perlu untuk kita garis bawahi. Menanggung biayanya, biaya hidupnya, biaya pendidikannya, dan seterusnya. Ya. Dan masih banyak lagi sisi-sisi negatif zina yang pengaruhnya jelas membahayakan pribadi dan masyarakat. Ya. Apa itu? Yang membahayakan pribadi dan masyarakat berupa kehancuran, kemerosotan, dan kerusakan. Karena itu, Islam memperingatkan perbuatan ini dengan sangat keras. Bahkan dalam ayat tadi disebutkan, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Ya. Ini kan kata para ulama seperti yang disebutkan tadi, ini lebih ablag, lebih tegas, dan lebih menyeluruh, lebih tepat sasaran daripada dikatakan jangan kalian berzina. Karena mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan perbuatannya. Nas'allahu as-salama wal afiyah. Baik. Kita ulangi. Karena itu Islam memperingatkan perbuatan ini dengan sangat keras dan menetapkan hukuman atas pelakunya dengan hukuman yang sangat berat. Sebagaimana pembahasannya akan hadir. Iya. Karena dalam zina, nanti akan disebutkan zina muhsan itu dibunuh dengan cara dirajam. Ya. Dan juga kalau dia bukan muhsan, nanti ada hukuman tersendiri yang hukuman ini berupa cambukan dan yang lain-lain melebihi hukuman ketika melakukan dosa yang lain yang juga hukumannya adalah cambuk. Nanti akan kita sampai kepada pembahasan itu biidznillah tabaraka wa ta'ala. Baik, kita lanjut saja. Kepada bagian kedua, yaitu haddu az-zina. Had zina. La yakhlu hal az-zani min ahadi amraydi. Pezina ya tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, an yakuna muhsanan. Dia adalah seorang yang muhsan. Nanti pengertian muhsan akan disebutkan. Yang kedua, dia ayyakuna ghairu muhsanin. Dia bukanlah seorang yang muhsan. Nah, kemudian kata penulis di sini, wa yushtaratu lil ihsani al mujibi lil haddi asyurut at-taliyah. Ya, zina muhsan menetapkan hukum had. Dia harus zina muhsan yang menetapkan hukum had harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Tadi disebutkan ada dua pelaku zina, muhsan dan ghairu muhsan. Yang muhsan akan dihukum dengan had zina
kalau syarat-syarat berikut ini terpenuhi. Mari kita simak syaratnya. Yang pertama, an yahsula minhul wata' fil qubuli. Wa dzalika bi an yataqaddama az-zani waz-zaniyati bi an yataqaddama az-zani waz-zaniyatu wata' mubahin fil farj. Yang pertama adalah syarat yang pertama pada pelaku zina yang muhsan agar kena hukuman had sebagai berikut. Perzinahan atau persenggamaan itu terjadi pada jalur kubul. Kubul telah disebutkan tadi di atas, ya. Di mana si laki-laki dan si wanita sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri yang mubah di al-farj, di kemaluan. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna al-wat' fi nikahin sahih. Persenggamaan terjadi pada pernikahan yang sah. Jadi kedua-duanya, si wanita dan laki-laki ini sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, dengan akad nikah yang sah. Dan mereka telah melakukan hubungan suami istri masing-masing dengan pasangannya. Ya. Yang ketiga, an yakuna ar-rajulu wal mar'atu hala al-wat' balighaini hurraini aqilain. Kedua-duanya, laki-laki maupun wanita, pada saat terjadinya persenggamaan di atas perzinahan, mereka adalah orang-orang, kedua-duanya telah balik dan juga orang yang merdeka serta orang yang berakal. Jadi, kata penulis, fal muhsan huwa man wata'a zaujatahu fi qubuliha binikahin sahih wa kana balighaini aqilaini hurrain. Jadi, yang dimaksud dengan muhsan itu adalah orang yang pernah menggauli istrinya di kemaluannya dengan pernikahan yang sah dan keduanya sama-sama dewasa, berakal dan merdeka. Kesimpulannya, fahadhihi khamsatu syurutin la budda minha li husuli al-ihsanil mujibi lil haddi wa hiya al-bulugh wal aqlu wal hurriyah wal wat'u fil farj wa an yakuna al-wat'u binikahin sahih. Jadi kesimpulannya, si muhsan ini akan dikenai hukum had, ya, bila syarat 5 berikut ini terpenuhi. Yang pertama, dia adalah orang yang melakukan hubungan suami istri kepada istrinya tentunya, ya. Dia orang yang afwan. Fahadhihi khamsatu syurut la budda minha li husulil ihsanil mujibi lil haddi wa hiya al-bulugh. Jadi kelima syarat ini harus terpenuhi dalam diri si muhsan tadi, baik si muhsan itu adalah laki-laki maupun wanita. Ketika dia berzina dan syarat ini terpenuhi pada dirinya, maka dia akan terkena hukuman had. Apa hukuman hadnya? Apa, berupa apa, nanti akan dibahas. Kita ulangi, syarat itu adalah buluk, berakal, dewasa, ya, kemudian berakal, kemudian merdeka, kemudian persenggamaan itu terjadi pada kemaluan, dan persenggamaan itu diawali dengan nikah yang sah. Ya, maka disebutlah dia muhsan karena dia sudah pernah menikah dengan nikah yang sah dan juga pernah merasakan hubungan suami istri. Baik, ini perlu kita sedikit berikan rincian, ya, bagaimana kategori, karena tadi disebutkan di syarat yang pertama an yahsula
minhul wata' fil qubul. Pada syarat yang pertama tadi disebutkan terjadinya persenggamaan pada kubul. Nah, para ulama memberikan keterangan bahwa zina yang berkonsekuensi pelakunya dihukum had tidaklah bisa terwujud kecuali bi ilaji al-hasyafah wala yustaratu fihi al-inzal, kecuali tenggelamnya al-hasyafah, kepala daripada kemaluan laki-laki ke tempat jalur lahirnya anak pada wanita. Tidak diharuskan sampai al-inzal, keluarnya sperma, tidak diharuskan. Maka jika itu terjadi, itu sudah masuk kategori al-wata' fil qubul. Persenggamaan terjadi pada kubul. Ya. Kemudian apa hadnya? Haddul muhsan, ya, kita baca saja langsung kepada terjemahannya. Hukum hadnya adalah bila seorang yang pernah menikah, muhsan tadi, syaratnya lengkap, 5 syarat tadi, kita ulangi, 5 syarat itu adalah dewasa, berakal, merdeka, pernah melakukan persenggamaan, ya, dan persenggamaan tersebut dilakukan pada nikah yang sah. Nah, apa hukum hadnya? Bila seorang yang pernah menikah itu berzina, maka hadnya adalah rajam, dalam kurung dilempari dengan batu sampai mati, baik laki-laki atau wanita. Rajam diriwayatkan secara sahih dan mutawatir dari sabda Nabi SAW dan perbuatan beliau SAW. Sebelumnya rajam tercantum dalam Al-Quran, kemudian dinasakh, dihapus lafadznya, namun hukumnya masih tegak. Apa itu ayat yang dihapus? Yaitu firman Allah Jalla wa'ala, asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ini ayat dihapus lafadznya, tetapi hukumnya tetap sampai hari kiamat. Artinya laki-laki tua dan wanita tua, bila keduanya berzina, berarti laki-laki tua dan wanita tua, maksudnya laki-laki muhsan dengan wanita muhsan, yang keduanya ini pernah menikah dengan pasangannya masing-masing, lalu mereka melakukan persenggamaan dengan pasangannya itu, lalu mereka pun berzina. Bila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya secara pasti sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian berikutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkhutbah yang artinya sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan Al-Quran kepadanya. Lalu di antara apa yang Allah turunkan adalah ayat rajam. Kami membaca, memahami, dan mengerti tentangnya. Lalu Rasulullah SAW merajam, dan kami merajam sesudahnya. Maksudnya Rasulullah SAW melakukan rajam kepada pelaku zina muhsan, dan diikuti oleh para sahabat sepeninggalan Nabi SAW. Lalu aku khawatir manakala masa semakin jauh akan lahir orang-orang yang berkata, kami tidak menemukan rajam dalam kitabullah, sehingga mereka tersesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Yaitu kewajiban yang Allah turunkan adalah menegakkan hukum had rajam kepada pezina muhsan. Sesungguhnya rajam adalah kebenaran dalam kitab Allah atas siapa yang berzina bila dia muhsan, baik dari kalangan laki-laki atau wanita, bila bukti telah tegak, atau kehamilan atau pengakuan. Nah, ini perlu kita garis bawahi, karena hukum rajam tadi kepada laki-laki pezina muhsan
atau perempuan pezina muhsan, ya, itu bisa dilakukan bila terdapat salah satu di antara bukti sebagai berikut yang tadi disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu bila telah tegak adanya bukti, ya, adanya bayyinah, bukti, atau adanya kehamilan atau adanya pengakuan dari pelaku, ya. Baik, nanti pembahasan ini akan didetailkan di pembahasan yang akan datang. Ya, apa buktinya, bagaimana kriterianya, dan seterusnya. Nah, kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, seorang lelaki dari kaum muslimin mendatangi Rasulullah SAW ketika beliau berada di masjid. Lalu dia memanggil beliau lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka beliau berpaling darinya. Maka laki-laki itu datang ke arah berpalingnya wajah beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kembali, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka Rasulullah SAW berpaling lagi darinya sampai laki-laki tersebut mengulangi kata-katanya 4 kali. Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, apakah kamu gila? Dia menjawab, tidak. Beliau bertanya, apakah kamu muhsan? Maksudnya Nabi SAW bertanya, apakah kamu seorang yang muhsan? Dia menjawab, iya. Beliau bersabda kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bawalah orang ini oleh kalian dan rajamlah dia. Garis bawahi kata rajamlah dia, ya, untuk pezina muhsan. Baik, dan para ulama berijma bahwa barang siapa berzina sementara dia muhsan, maka hukumannya adalah rajam dengan batu sampai mati. Inilah hukuman zina yang akan diterima oleh seorang pezina muhsan, baik laki-laki maupun wanita, dalam agama Islam. Lalu, siapa yang akan menegakkan hukuman itu dan pembahasan detail lainnya, insya Allah akan dibahas pada judul-judul yang akan datang atau tema pembahasan yang akan datang. Adapun hari ini kiranya cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. You